tes lisan ya pernah, sudah pernah. Oke, sebentar ya Kak. Oke. Oke, langsung aja untuk soal pertama. Apabila ada barang pesanan customer yang tanpa melakukan DP, namun sudah 3 hari tidak ada konfirmasi dari customer, baik itu dari via chat maupun telepon. Apa saja yang harus kalian lakukan jika ada customer yang ingin membeli barang tersebut? Langkah awalnya kita coba menghubungi ulang lah ke customer-nya, bisa lewat promotor atau nomor yang bisa dihubungi. Misalnya memang tidak ada info barang itu, maka bisa kita jual untuk user yang pembelian real nih, yang datang ke toko kayak gitu. Karena kan sudah lewat 3 hari juga, masa cap-nya sudah lewat. Mungkin itu Bang yang jawabannya. Oke, kalau misal usernya ngasih kepastian nih saat dihubungi, itu gimana Kak? Mungkin untuk tanda jadi mungkin bisa kita mintakan DP aja dulu lah, biar lebih pasti kayak gitu kemungkinannya. Soalnya kan sudah lewat kan, kalau aturan barang cap itu kan 3 hari aja kayak gitu nah. Kalau usernya memang pengen juga ya paling DP aja sih, di DP aja dulu kan. Nanti baru dikasih waktu lagi, misalnya 1 hari lagi kah, atau enggak barangnya kita bisa jual sekarang kayak gitu. Nanti dipesankan ulang kayak gitu. Oke, lanjut soal kedua. Demo Oppo Reno 15 5G dengan kondisi bagus diserahkan kepada promotor agar bisa dipajang. Namun saat promotor mengembalikan handphonenya dalam kondisi lecet. Sebagai seorang staf gudang, apa saja tindakan yang harus kalian lakukan saat mengalami permasalahan tersebut? Yang pertama kita info SM terkait dulu mengenai hal itu, sama MP-nya juga. Untuk kronologinya juga bisa kita minta kan, kejadiannya itu seperti apa. Nah, dulu pernah juga kejadian di Tanjung tuh masalah charger tuh terbakar tuh. Jadi sudah konfirmasi ke MP, itu kemarin langkah selanjutnya tuh dikirim ke service center untuk perbaikan, biasanya kayak gitu. Oke, itu aja ya Kak. Kalau lebih ke lecet nih, paling nanti hitung-hitungannya, misalnya barangnya jatuh banget dijual tuh ya harusnya ada pertanggungjawaban juga sih dari pihak promotornya kayak gitu. Soalnya kan walaupun kayak gimana kan namanya barang pajangan tuh kan mereka yang menghandle kan sepenuhnya kalau sudah di luar tuh kayak gitu. Kalau kembali ke kita biasanya ngecek ini aja sih, biasanya memang ngecek jumlah aja sih biasanya. Sedang berapa masalah kondisi seperti lecet, habis itu kelalaian lain tuh sudah sepenuhnya kita serahkan ke promotor yang jaga. Karena dulu sebelumnya sudah dikasih memo juga kalau di Tanjung kayak gitu. Itu sih poinnya. Oke, lanjut soal ketiga. Apa yang harus dilakukan apabila kalian menemukan stok barang yang saat dicek tidak terdata ke dalam sistem sebagai stok? Uh, Biasanya tuh yang sering kejadian tuh nih barang gift, biasanya barang gift atau barang yang sudah kada terbaca, kita lakukan konfirmasi ke MP terkait juga biasanya Bang. Itu yang langkah pertama, nginfo SM juga terlebih dahulu untuk langkah selanjutnya tuh seperti apa gitu. Soalnya pernah kejadian tuh dulu, pernah gift, jadi gift tuh kan ada fisik lebih, itu jam dulu tuh kan jam, karena sudah pergantian DB dari SJK ke SJS karena terbaca lagi di SJS. Kita compare ulang ke MP. Nah, keputusannya di MP nanti. Apakah dimasukkan ke stok ulang atau nanti memang untuk gift untuk tipe apa, tipe tertentu gitu kan. Ternyata
jual secara sistem. Mungkin itu jawaban. Oke, itu aja ya, Kak. Ya. Oke, lanjut soal keempat. Didi ingin membeli handphone, namun Didi ingin melakukan pengambilan handphone di esok hari dan mendP unit tersebut. Apa saja yang harus kalian lakukan apabila menerima uang DP dari Didi? Uangnya itu kita bikinkan apa? ARDP ya, kalau di sistem tuh namanya ARDP itu ini nominal DP yang user bayar. Itu kita bikinkan nomornya dulu. Nah, itu mengikuti pembayaran. Misalnya dia cash, uangnya kita payment di hari itu juga, besoknya kita transferkan ke bank. Kalau sistem transfer sama, kita buatkan ARDP, nomornya berapa, nanti bukti transfer atau QRIS-nya berapa, kita teruskan ke kasir untuk melakukan pelaporan nomor ARDP-nya. Halo? Jaringannya hilang. Halo? Ada suaranya lah Bang. Ya halo. Tadi dibikinkan ARDP berarti ya, Kak? Ya betul, ARDP. Oke, terus ada Itu lagi, Kak? menyesuaikan pembayaran user sih. Misalnya user cash, itu kita payment seperti biasa, uangnya disetor, dibuatkan nota. Kalau ada memang barangnya kita cap dulu ya kan, kita cap. Kalau memang barangnya belum ada, kita coba order dulu ke pusat kayak gitu. Dan kita kasih waktu kalau untuk barang pesanan tuh sekitar 2-3 hari sih normalnya lah. Kalau di pusat tuh. Kalau cabang lain mungkin bisa lebih. Gitu. Oke, lanjut soal terakhir. Jika SM meminta barang untuk di COD-kan, apa saja yang harus kalian lakukan sebagai gudang atau kasir? Kita konfirmasi ulang ke SM terkait mengenai tipe, terus biaya pembayaran seperti apa. Setelah semuanya jelas, baru nanti kita melakukan penginputan dulu sih. SOP-nya itu melakukan penginputan dulu. Nanti begitu COD di sana itu harus ada video serah terima lah. Apalagi misalnya kayak ada potongan, entah itu penawaran TM, nego tuh wajib ada. Untuk mengetahui kan jenis pembayaran itu seperti apa, barang yang dijual itu apa, dijelaskan di video saat COD itu. Kalau untuk pemilihan barangnya sama seperti closing biasa aja, kayak di toko itu. Tipe yang lebih lama, tipenya apa, kayak gitu. Harus detail jelas. Mungkin itu. Oke, untuk tesnya sudah selesai, Kak, tapi ada sedikit yang perlu ditambahkan. Untuk soal pertama, apabila ada barang pesanan customer yang tanpa melakukan DP namun sudah 3 hari tidak ada konfirmasi dari customer, baik itu dari via chat maupun telepon, apa saja yang harus kalian lakukan jika ada customer yang ingin membeli barang tersebut? Pertama, itu bisa kita pastikan kembali ke customer dengan menghubungi customer tersebut. Jika customer memberi kepastian untuk membeli, maka kita wajib meminta DP agar kita bisa menginfokan ke customer yang ingin membeli barang tersebut bahwa barang yang ingin dibeli sudah di-keep customer lain. Oke, terus kedua, jika tidak ada kepastian, maka barang tersebut kita infokan kepada customer yang memesan bahwa barang tersebut akan kita jual ke customer lain. Tadi untuk jawaban kakaknya sudah benar aja. Untuk soal kedua, demo Oppo Reno 15 5G dengan kondisi bagus diserahkan kepada promotor agar bisa dipajang. Namun saat promotor mengembalikan handphonenya dalam kondisi lecet. Sebagai seorang staf gudang, apa saja tindakan yang harus kalian lakukan saat mengalami permasalahan tersebut? Nah, itu untuk tindakan pertama yaitu pastikan dulu ya Kak adanya tanda terima barang antar gudang dan promotor. Oke, baru nanti melakukan cross check unit tersebut bersama-sama. Lalu untuk
Tindakan selanjutnya, tanyakan kepada promotor tersebut alasan kerusakannya karena apa. Baru nanti konfirmasi ke SM untuk tindakan selanjutnya. Oke, lanjut soal ketiga. Apa yang harus dilakukan apabila kalian menemukan stok barang yang saat dicek tidak terdata ke dalam sistem sebagai stok. Nah, itu bisa dilakukan dulu pengecekan di sistem SAP di Inventory Audit Report untuk memastikan apakah barang tersebut sudah diinput atau belum. Kedua, setelah itu koordinasi ke MP terkait apakah unit ini merupakan barang stok jual atau sebagai gift. Tiga, setelah itu konfirmasi ke SM atau akunting untuk tindakan selanjutnya. Lanjut soal keempat. Didi ingin membeli handphone, namun Didi ingin melakukan pengambilan handphone di esok hari dan mendP unit tersebut. Apa saja yang harus kalian lakukan apabila menerima uang DP dari Didi? Pertama, yaitu input ARDP sesuai nominal yang dibayarkan. Terus memisahkan barang DP tersebut dan memasukkan ke gudang KIP. Tadi untuk jawaban kakaknya sudah benar aja. Untuk soal terakhir, jika SM meminta barang untuk di-COD-kan, apa saja yang harus kalian lakukan sebagai gudang atau kasir? Itu jawabannya tadi sudah benar aja juga, yaitu wajib menginput barang terlebih dahulu sebelum barang diserahkan. Oke, dari penjelasannya mungkin ada yang mau ditanyakan, Kak? Yang barang kada masuk stok tadi tuh kadang tuh kan ada yang kayak plus minus saat SO apa tuh SO global atau stop of name lah tuh ada tuh sering terjadi tuh. Jadi misalnya kadang tipe ini min ya, tipe ini plus. Jadi paling di compare biar balance aja sih paling lah. Kadang bisa juga sih gitu. Ada beberapa. Pernah juga kayak gip kada terinput tuh pernah juga dulu pernah waktu SO apa pas SO harian tuh sudah ketahuan kalau gip kayak itu nah. Cuman karena sudah berbulan-bulan ketahuannya di cancel AR kada bisa, akhirnya dimasukkan ke salary global tuh pernah kejadian. Ketahuannya kan dicek di stok kan, oh masih ada nih di sistem nih. Fisiknya sudah kada ada, pas dicek serial number itu ternyata ada transaksi di bulan berapa gitu nah, yang lupa ke input gip tuh pernah kayak gitu kejadian juga. Dimasuknya tetap ke salary karena kada bisa di cancel lagi dah akhirnya kelamaan kan berlarut. Jadi pernah plus, pernah min juga pernah juga. Oke, untuk barang GIP itu tapi bisa koordinasi ke MP terkaitnya, Kak? Pernah. Kalau barang gitu dulu pernah ada jam sih, jam pernah sekali. Karena udah lama kan harusnya GIP tapi karena fisik masih ada nih jadi konfirmasi ulang, akhirnya dimasukkan ke sistem aja lagi biar bisa dijual. Dan alhamdulillah laku. Pernah jadi. Oh ya, Kak, kalau sudah konfirmasi ke PM-nya itu sudah bagus saja, Kak? Oke deh, siap. Karena kemarin ditanyain juga, Bang, nih barang apa kayak gitu. Jadi kebetulan surat jalan itu masih ada, jadi kita compare ulang. Jadi ketahuan, oh GIP ini kemarin kada masuk stok gitu. Pas dicek sama MP-nya ya dimasukkan stok ya berarti stok jual biasa jadinya. Yang awalnya GIP kan daripada kada ketahuan barangnya barang apa. Pernah kayak gitu tuh sekali. Yang jam. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi, Kak? Cukup. Sudah jelas. Oke, berarti untuk tesnya sudah selesai ya, Kak? Makasih, Kak. Oke.